Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin 15 November 2021 terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, "Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Aiganupna mengulahon naroa, hosomdo rohana dinatiuri. Jaladang didapoton natiuri, asa unang gabe patar akka ulaun nai." Demikian firman Tuhan. Topik menjauhi perbuatan yang jahat dan memberi pengaruh yang baik. Jemaat Kristus yang saya kasihi, Tuhan Yesus menegaskan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi berada di dalam kegelapan. Dalam konteks nats ini, Tuhan Yesus menyatakan para penyuka kegelapan menolak sang terang. Mereka ingin agar kejahatan mereka tetap terselubung, tak terlihat, agar mereka leluasa berbuat jahat. Wujud penolakan itu banyak. Namun, ciri mereka sama. Ketika terang datang, penyuka kegelapan membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Ayat 20. Rupanya, kebencian pada terang adalah tanda keakraban dengan kegelapan. Penolakan terhadap terang adalah tanda bahwa kegelapan ingin terus berkuasa. Penyuka kegelapan membenci terang karena mereka suka berbuat jahat. Mereka masih saja berkompromi dengan dosa dan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yohanes 3 ayat 19. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti apapun cara yang dilakukan oleh manusia itu untuk menutupi perbuatan-perbuatan jahatnya, akan tetapi Kristus tidak bisa dibohongi dan dikelabui. Dia tahu siapa kita dan mengenal segala keberadaan kita dengan baik. Karena itu lewat firman Tuhan ini kita diingatkan supaya jangan lagi berbuat jahat, supaya hidup di dalam terang dengan datang kepada Yesus sebagai sang terang itu, serta percaya sepenuhnya kepadanya. Jangan lagi membiarkan diri kita dikuasai oleh kegelapan, supaya kebencian, permusuhan, gosip, fitnah, dan amarah yang tak terkendali tidak lagi menguasai kehidupan kita. Kegelapan bukan butuh yang lain kecuali terang. Orang Kristen yang juga hidup dalam kegelapan tak butuh sesuatu yang lain kecuali Kristus yang adalah terang itu. Saudaraku semuanya, dalam sebuah ilustrasi dikisahkan, dua orang ibu memasuki toko pakaian dan membeli baju seragam anaknya. Ternyata pemilik tokonya sedang bad mood, sehingga tidak melayani dengan baik, malah terkesan buruk, tidak sopan dengan muka cemberut. Ibu pertama jelas jengkel menerima layanan yang buruk seperti itu. Yang mengherankan, ibu kedua tetap bersikap sopan kepada penjualnya. Ibu pertama bertanya, "Mengapa ibu bersikap demikian sopan pada penjual menyebalkan itu?" Lantas dijawab, "Mengapa saya harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak?" Ibu pertama menjawab, "Tapi ia melayani dengan buruk sekali." Dengan tersenyum, ibu kedua menjawab, "Itu masalah dia. Kalau dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk, toh tidak ada kaitan dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan menentukan hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita."
Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen yang membuat hidup kita terkadang melenceng dari kehendak Tuhan. Akan tetapi dalam renungan hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, hendaknya hidup kita sesuai dengan status kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yakni sebagai anak-anak terang. Keadaan apapun tidak akan mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Namun, kehidupan kita sebagai orang Kristen hendaknya dapat menjadi terang dan berkat bagi sekitar kita. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang mengingatkan kami agar memberi hidup kami dimiliki dan dikuasai oleh Kristus Yesus, Sang Terang Dunia, agar semua orang bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami yang menjadi kesaksian nyata dimanapun kami berada. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini. Sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.